Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Baik, luar biasa. Kakak Santi dan Kakak Adel baik juga? Baik. Semangat tidak hari ini? Semangat dong, karena kita mau memuji Tuhan. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Ha. Kakak Santi senang gak ada di sini? Senang. Kenapa? Saya bisa dapat beribadah walaupun lewat online. Iya benar, kita mau memuji Tuhan bersama ya. Kakak Adel juga pastinya ya. Iya, untuk itu mari kita sama-sama berdiri, kita bernyanyi. Di sini senang, di sana senang. Adik-adik yang di rumah, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, ya senang kita ada di sini. Aku mau nyanyi-nyanyi dulu. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kepuji. Tato, berisik banget. Kok istimewa-istimewa? Apa sih itu istimewa? Bunda Adul ini datang tiba-tiba. Kenapa suka dengan laguku, Bunda? Iya,
Iya, karena aku nggak tahu itu istimewa apa, Kakak Tatu. Aduh, Bunda Adol ikut nggak minggu kemarin kegiatan sekolah minggu salib? Wih, iya. Iya. Aku sudah lupa, Tato. Aduh, kan salah satu materinya kita itu diajarkan kalau kita itu berharga di mata Tuhan. Tato, memangnya kamu aja yang berharga di mata Tuhan? Tidaklah Bunda, selain aku, teman-teman yang di rumah, Bunda Adol, guru-guru sekolah minggu, semuanya berharga di mata Tuhan. Oh, terima kasih Tato sudah Iya, mengingatkan. makanya aku tadi suka nyanyi lagu Aku Istimewa. Kamu tahu lagunya? Tahu lah, Oke, nanti ajarin ya Bunda Adol sama teman-teman ya. mau diajarin? Mau. Boleh. Bukan hanya Bunda Adol, teman-teman di rumah, kita sama-sama belajar lagu ini ya. Kita nyanyi Aku Istimewa. Serunya banyak permainan. Ini kan harus disusun begini. Kuning. Aku mau ini punya aku. Kakak Adol ini punya aku. Loh, tadi yang dapat duluan Saya Kakak Santi. aku yang dapat duluan. Loh. Ada apa ini? Kakak Santi dan Kakak Adol. Loh, Kakak Adol, ini kan permainanku tadi diambil sama Kakak Adol. Ini punya aku. Aduh, sudah, jangan rebutan. Kalian tahu tidak, sikap kalian yang seperti itu menyedihkan hati Tuhan. Iya, jadi kalau kalian rebutan mainan, kalian jadi berantem kan?
tidak hidup rukun. Padahal Tuhan bilang kita harus saling mengasihi. Jadi harus mau berbagi. Ayo rapikan mainannya dan main sama-sama. Rapikan Kakak Santi ya. Nah, teman-teman yang ada di rumah, mungkin kamu juga pernah melakukan yang sama yang dilakukan sama teman-teman kita di sini. Untuk itu, kita harus mohon ampun kepada Tuhan karena kita sudah membuat hati Tuhan sedih. Ayo kita dengan sikap sujud, kita mau mohon ampun kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Amin. Dadah Kakak Adol, Kakak Santi. Ada Tato. Nah, adik-adik di rumah, ada berita anugerah dari Tuhan Yesus dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Amin. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita, bersyukur dan memuji Tuhan hanya karena anugerah. Ayo adik-adik kita bernyanyi hanya karena anugerah. Sekali lagi ya. Dibenarkan, oh aku dibenarkan oleh Tuhan Yesusku. Diselamatkan, oh aku diselamatkan oleh Tuhan Yesusku. Dibenarkan, oh aku dibenarkan oleh Tuhan Yesusku. Diselamatkan, oh aku diselamatkan oleh Tuhan Yesusku. Hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan. Hanya karena anugerah, aku diselamatkan. Adik-adik di rumah, ada petunjuk hidup baru bagi kita dalam seminggu ini dari Ulangan pasal 6 ayat 13. Ulangan pasal 6 ayat 13 bunyinya, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Amin. Adik-adik, mari kita bermazmur. Kita bermazmur dari Mazmur pasal 25 ayat 6.
Dan itu kita baca berbalas-balasan ya. Kalimat yang di luar kakak yang baca dan kalimat yang agak masuk ke dalam adik-adik yang baca. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Amin. Ya, adik-adik di rumah kita akan mendengarkan cerita, dan sebelum kita cerita kita akan berdoa, tapi kita akan berdoa dalam bentuk nyanyian. Mari kita berdoa. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, senang sekali kita bisa bertemu dan berjumpa hari ini dan akan mendengarkan bersama-sama cerita Alkitab. Nah, sebelum kita masuk dalam cerita Alkitab, siapa yang pernah diajak oleh ayah, diajak oleh ibu naik ke atas puncak gunung? Ada ya? Oh, yang di sana. Wah, iya. Oh, itu kayak angkat tangan. Rupanya ada yang diajak oleh ibu, oleh ayah naik ke puncak gunung. Asik dong. Kalau kita di atas puncak gunung, kita melihat pemandangan yang indah. Nah, Musa juga seorang hamba Tuhan pernah diajak ke atas puncak gunung Sinai. Tapi bukan diajak oleh ayah dan ibu yang mengajak. Musa adalah Tuhan Allah. Dia tidak diajak tamasya, tapi Musa diajak oleh Tuhan ke atas puncak gunung Sinai untuk menerima loh batu yang isinya perintah Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa. Musa, naiklah ke atas puncak gunung Sinai. Aku akan memberikan kepadamu loh batu yang berisi perintah-perintahku dan sampaikanlah kepada orang-orang Israel. Musa kemudian beranjak, berjalan, mendaki, naik sampai ke atas puncak gunung Sinai. Dan ketika dia sampai di atas, ia berbicara dengan Tuhan. Sampai 40 hari. Bayangkan 40 hari Tuhan berbicara bersama-sama dengan Musa di atas puncak gunung Sinai. Dan orang-orang Israel mulai merasa heran, kok Musa sampai lama sekali di atas puncak gunung? Mungkin dia tidak akan kembali lagi. Yang lain mengatakan, oh iya, Musa mungkin tidak akan kembali lagi. Kenapa terlalu lama dia di atas puncak gunung Sinai? Lalu mereka datang kepada Harun. Harun,
bolehkah Harun membuatkan kita patung emas seperti lembu? Dan Harun kemudian meminta kepada orang Israel, bapak-bapak dan ibu-ibu, serahkan semua perhiasan emas, anting-anting emas, dan kita buat satu patung, yakni patung lembu emas. Semua melepaskan anting-anting emasnya, lalu dibawa kepada Harun. Lalu Harun kemudian melebur, dipanaskan, dilebur, kemudian dicetak. Jadilah patung lembu emas. Semua bergembira, wah, kita sudah ada pemimpin baru lagi. Musa sudah tidak kembali dari Gunung Sinai. Lalu mereka kemudian berkumpul, membawa korban persembahan, dipersembahkan kepada patung lembu emas itu. Mereka bersuka cita, mereka makan bersama-sama. Lalu di atas puncak Gunung Sinai Tuhan berbicara kepada Musa, Musa, turunlah. Aku melihat orang Israel sudah tidak menyembah kepadaku lagi. Mereka membawa korban persembahan bukan lagi kepada saya, tetapi kepada lembu emas yang mereka buat. Aku akan menghukum mereka karena mereka tidak lagi menyembah kepadaku. Musa kemudian bermohon kepada Tuhan, ya Tuhan, janganlah kiranya menghukum umat-Mu, umat Israel. Ampunilah dia ya Tuhan. Tuhan kemudian mengatakan kepada Musa, Musa, aku dengarkan permohonanmu. Turunlah dan lihatlah, bawalah batu yang berisi perintah untuk disampaikan kepada orang-orang Israel. Lalu Musa kemudian turun dari puncak Gunung Sinai. Di pertengahan Musa mendengarkan, wow, ramai sekali. Di bawah kaki Gunung Sinai ramai. Dan sampai di bawah Musa melihat, wow, ternyata mereka sedang menyembah kepada patung lembu emas. Mereka bersorak-sorak, mereka bergembira menyembah kepada patung lembu emas. Musa marah. Lalu Musa mencampakkan dua batu itu di kaki Gunung Sinai. Kemudian batu yang berisi perintah itu hancur. Lalu Musa mengambil lembu emas itu dan kemudian dibakar, dipanaskan sampai meleleh. Dan hancurlah patung lembu yang dibuat oleh Harun bersama dengan umat Israel. Lalu kemudian Musa naik lagi ke Gunung Sinai, berbicara kepada Tuhan, ya Tuhan, ampunilah umat-Mu yang sudah melakukan kesalahan besar. Dan Musa kemudian menyampaikan kepada orang Israel, yakni kamu harus pilih sekarang ini. Dan yang ikut menyembah Tuhan berkumpul bersama-sama dengan saya. Datanglah orang-orang Lewi berkumpul dengan Musa. Yang lain masih asik dan tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan. Dan terjadilah hari itu 3.000 orang yang tidak menyembah Tuhan mati. Kemudian Musa diperintahkan oleh Tuhan, Musa lakukan perjalanan, pimpin Israel ke tempat yang sudah aku tentukan. Nah adik-adik, jadi Tuhan sangat mengasihi orang Israel. Walaupun akan dihukum,
Tapi oleh permohonan dan permintaan Musa dan cinta kasih Tuhan, mereka akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita lebih besar dari kemarahannya. Tuhan sayang sama kita, Tuhan sayang bagi orang Israel, dan juga Tuhan sayang bagi adik-adik dan bagi kita semua. Amin. Adik-adik di rumah, cerita yang telah kita dengarkan tadi, boleh kita baca bersama dari kitab Keluaran pasal 32 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 32 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari muka kamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan firman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Amin. Adik-adik di rumah, kita akan bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yakni doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan cerita hari ini, dan kita akan menyanyi bersama-sama Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Dia. Nah, sebelumnya ada nats dari Roma pasal 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memberikan persembahan
dengan diiringi lagu Bersyukur, Bersyukur. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak sekolah minggumu untuk memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami sehingga dipakai dalam menata pelayanan di tengah-tengah pelayanan sekolah minggu, di Jemaat Immanuel Teluk Lingga Sangatta, bahkan di mana dibutuhkan ya Tuhan. Yang masih ada pada masing-masing kami, Tuhan juga memberkati sehingga kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik di rumah. Tiba saatnya kita akan memulai aktivitas kita. Ada aktivitas kita minggu ini, kita akan membuat gambar salib dan di bawahnya kita tulis aku istimewa seperti gambar di bawah ini. Nah, itu untuk aktivitas anak batita dan anak kecil. Sama juga tugas aktivitas untuk anak besar dan anak remaja. Tapi nanti anak remaja boleh lebih kreativitas lagi ya, ditambah ditambah bunga-bunga atau gambar lainnya boleh. Nanti dibuat seperti gantungan kunci ya. Untuk tugas anak kecil dan anak batita dikirim ke WA saya, Kakak Santi. Dan untuk aktivitas anak besar anak remaja dikirim ke WA Kakak Wati. Ya, itu aktivitas adik-adik, tetap semangat dan jaga kesehatan. Adik-adik, ada ayat hafalan kita minggu ini dari Matius pasal 4 ayat 10b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Terima kasih. Adik-adik di rumah kita akan menaikkan doa syafaat bersama-sama. Jadi kita dalam sikap berdoa, kita menghadap Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita Alkitab yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Mengajarkan kepada kami bahwa Engkau mengasihi kami sungguh besar. Bahkan Engkau mengasihi kami dalam kekurangan kami, dalam keterbatasan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Karena itu kami naikkan syukur atas kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Hari ini kami datang berdoa bersama untuk anak-anak-Mu yang sedang memulai proses pendidikan mereka pada jenjang masing-masing. Tuhan, kami berdoa, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan juga berkati pendidikan yang sementara ditekuni dan dijalani oleh anak-anak kami. Meskipun masih dilakukan dari rumah masing-masing, tapi jika Tuhan berkati,
maka itu akan bermanfaat dan berguna dan menjadi hikmat dalam hidup anak-anak kami. Kami berdoa kepadamu untuk orang tua, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan masing-masing. Berikan juga kesehatan dan kekuatan, sehingga orang tua kami tetap juga mengalami kekuatan, kesehatan, dan penyertaan Tuhan dalam pekerjaan mereka dan juga di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru kami. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kepandaian sehingga mereka juga dapat mengajar kami, mendidik kami, membimbing kami, karena Tuhan memperlengkapi guru-guru kami. Pun juga pembimbing kami, guru sekolah minggu, terima kasih Tuhan telah menghadirkan mereka, menuntun kami, dan kiranya mereka juga tetap sehat dan kuat dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada guru-guru sekolah minggu. Juga hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak mengikuti ibadah karena mereka sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berikan kesehatan yang baik, berkati setiap pengobatan yang diterima, supaya dapat menjadi kesehatan baru, dan teman-teman kami dapat dipulihkan dan dikuatkan lagi. Berikan juga hikmat kepada pemerintah kami, supaya dapat memerintah kami dengan baik, dan kami merasa aman bersama-sama di tempat, di daerah yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati segenap pemberitaan firman dimanapun dilakukan pada hari ini. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyi cuit-cuit, dubidu, pam-pam. Semangat ya adik-adik. Adik-adik di rumah, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik adik-adik di rumah, kita bergembira bersama, kita bersuka cita bersama, kita menyanyikan dengan sukacita, dengar Dia panggil nama saya.
rumah. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Pesan kita bersama, tetap jaga kesehatan, gunakan masker apabila keluar rumah, sering cuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa selalu berdoa. Dari Gedung Gereja Jemaat Immanuel Telulingga, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.